Horas, mejuah-juah, aoi, juah-juah, yaahowu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, atas segala berkat dan anugerah-Nya, yang senantiasa selalu menuntun, menyertai dan mempersatukan kita di dalam persekutuan iman Kristen. Topik yang menjadi bahan renungan dan khotbah untuk menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, serta untuk menyalakan semangat pelayanan dan melayani Tuhan dan sesama. Pada ibadah Minggu ke-22 setelah Trinitatis, tanggal 27 Oktober 2024. Tertulis di dalam kitab Job atau Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dengan topik ibadah Minggu, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kalau kita renungkan kembali perjalanan hidup yang telah dilalui, tentu tidak selalu berakhir dengan sukses dan bahagia, dan mungkin akan ada banyak momen di mana rencana Tuhanlah yang terbaik dan berlaku atas diri kita. Dalam kebuntuan dan bingung, tak ayal membuat kita marah, bahkan menuduh Allah bertindak tidak adil, karena kita sungguh tidak mengerti mengapa diri kita diberi cobaan sedemikian rupa, meski kita sudah hidup saleh. Bukankah dengan hidup saleh, seharusnya kita diberkati dan dijauhkan Tuhan dari segala kemalangan? Situasi pergumulan yang kita alami sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang pernah dialami oleh Ayub pada zamannya. Artinya, kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk merasakan kepahitan dan penderitaan, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita melewatinya dengan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Khotbah atau Nats Ayub 42 ayat 1 sampai ayat 6 ini secara jelas dan tegas menyediakan sebagian jawaban atas segala aspek yang bersentuhan dengan pergumulan hidup yang kita alami. Kita akan memiliki pondasi yang kokoh untuk berdiri teguh di tengah kehidupan yang tidak pernah lepas dari berbagai pertanyaan dan permasalahan tentang kehidupan. Dalam kaitan dengan persoalan keteguhan, tidak salah apabila kita belajar dari kehidupan Ayub. Sebab, Ayub dikenal sebagai orang yang saleh di dalam Alkitab. Baca Yehezkiel 14 ayat 14 dan ayat 20. Namun kesalehan Ayub tidak meluputkannya dari berbagai cobaan. Bahkan, Allah sendiri yang mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Bukannya Allah membebaskan Ayub dari penderitaan, malahan Allah membiarkan penderitaan Ayub menjadi makin bertambah, hingga akhirnya Ayub jatuh sampai kepada titik nadir kehidupannya. Dalam penderitaan dan pembelaan dirinya, Ayub menyadari bahwa ia sudah merasa dirinya benar di hadapan Allah dan setia kepada Allah. Ayub tetap teguh dalam iman, sekalipun harta miliknya habis, semua anak-anaknya mati, tubuhnya ditimpa barah busuk. Bahkan, saat istrinya menyuruhnya mengutuki Allah, Ayub masih bisa mengatakan, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?"
Baca Ayub 2 ayat 10. Karena itu pula, Ayub kembali merenungkan dirinya dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang jauh lebih tinggi melampaui pengertiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tanpa terkecuali pernah mengalami teguran. Apa dan bagaimana teguran itu tentu akan sangat menyakitkan. Tentu respon kita terhadap teguran itu pun sangat beragam. Tergantung pribadi seseorang, bisa saja cuek, tidak berterima dan melakukan perlawanan, putus komunikasi, atau berseru kepada Tuhan. Dari nats khotbah ibadah minggu ini, kita harus memahami ada banyak teguran yang masih diizinkan Allah datang ke dalam kehidupan kita. Namun, kita juga harus meneladani respon yang dilakukan Ayub saat teguran itu datang dan diizinkan Allah untuk dihadapi Ayub. Ada dua respon dan sikap drastis yang dilakukan Ayub setelah Allah menegurnya, yakni, yang pertama, Ayub merendahkan dirinya sendiri di hadapan Allah, dan yang kedua, Ayub mencabut perkataannya yang merupakan pembelaan diri atas ketidakberdosanya selama ini. Sesaleh apapun hidup manusia, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya, dan manusia pun harus tetap mengakui kedaulatan Allah. Sebab oleh karena anugerah Allah saja manusia dimungkinkan menjadi pribadi yang saleh dan benar. Pengakuan ini jugalah yang menjadi tanda keberhasilan Ayub dalam mengalahkan iblis. Dan setelah itu, Allah membuat Ayub tidak lagi menderita, bahkan hidupnya berkelimpahan dalam berbagai hal, yaitu dalam hal kesehatan, kekayaan dan kebahagiaan, serta berkat karunia lain yang melimpah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dalam hidup ini, ada banyak hal yang seringkali membuat kita menjadi pesimis dan frustasi. Ada saatnya kita akan berjalan dalam padang gurun, dan ada saatnya kita berjalan di padang rumput yang hijau. Tapi yang perlu diketahui dan disadari, bahwa dalam keadaan musim apapun yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kita, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sadarilah bahwa saat berjalan dalam rencana Tuhan, kita tidak akan lepas dari situasi antara yang manis dan pahit. Demikian pula, dalam keseharian kita tak selamanya hidup diwarnai dengan hal-hal yang indah dan menyenangkan. Ada waktu kita bertemu dengan masalah, hal-hal yang bertentangan dengan keinginan, dan malah seringkali kita harus berjuang keras guna mencapai sesuatu, dan itu kadang melelahkan. Tapi seburuk apapun keadaannya, hidup akan terasa indah jika kita mampu memetik hikmat dan mengerti rencana Tuhan di dalamnya. Ingat, Tuhan tidak pernah keliru dalam rancangannya. Karena itu kita jangan putus asa dan menyerah. Sesulit apapun jalannya, jika itu kehendak Tuhan atas kita, yakinlah bahwa itulah yang terbaik. Tanamkan dalam hati bahwa perjalanan yang sulit dan melelahkan pada akhirnya akan berujung baik dan melegakan. Berhentilah menyalahkan siapapun, dan marilah kita kembali memandang kebesaran dan kedikjayaan Tuhan, serta dengan hati berserah, percayakanlah segala sesuatu kepadanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Tanggung jawab kita kepada Allah adalah menaatinya, mempercayainya, dan tunduk pada kehendak-Nya, baik itu kita paham atau tidak. Ketika kita melakukan hal itu, maka kita pasti akan menemukan Allah di tengah ujian dan pergumulan hidup. Bahkan karena ujian itulah kita bertemu dengan berkat karunia Allah. Marilah kita terus berjalan dalam kehendak Allah, karena Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Nats khotbah yang menjadi firman Tuhan sebagaimana tertulis di kitab Job, atau Ayub 42 ayat 1-6 ini, mengajarkan kita, 1. Bahwa semua yang kita alami dalam kehidupan ini, ada maksud dan tujuan Tuhan. 2. Bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan kita proses di luar kemampuan kita. 3. Bahwa rencana Tuhan lebih besar dari segala apa yang kita pikirkan. Tuhan pasti menjawab setiap permohonan kita lebih dari yang kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita terus memandang kebesaran Tuhan, dan dengan rendah hati yang senantiasa berserah, percayakanlah segala sesuatunya kepada Tuhan seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Demikian, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus selalu memberkati setiap aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Salam dari Hasudungan Silaen di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Shalom, Mejuah-juah, dan Horas Hubata Haganupan. Sampai jumpa.